Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang negara maju dan berkembang. Nah, ini merupakan gambar negara maju dan negara berkembang. Karakteristik negara berkembang menghasilkan barang-barang primer, menghadapi tekanan penduduk, sumber daya alam sebelum banyak dikembangkan, mempunyai penduduk yang ekonominya terbelakang, kekurangan kapital, berorientasi pada pandangan luar negeri. Di sini ada indikator negara maju dan berkembang, pendapatan nasional per kapita, sumber mata pencarian, data angkatan kerja, produktivitas per tenaga kerja, penggunaan energi per orang, fasilitas transportasi dan komunikasi penduduk melek huruf. Definisi negara maju dan berkembang. Negara maju menurut Deblich dan Wheeler 2004, negara maju adalah negara yang diindustrialisasi dan urbanisasinya sudah lanjut serta menikmati standar hidup material yang tinggi seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, Australia, dan New Zealand. Negara maju adalah negara yang pendapatannya tinggi, infrastruktur yang relatif maju, dan indeks perkembangan manusia yang tinggi, atau negara yang menikmati standar hidup relatif tinggi melalui pemerataan kemajuan teknologi dan ekonomi. Sumber buku Erlangga SMA. Negara berkembang. Negara-negara yang diindustrialisasi belum lanjut dan standar hidup materialnya rendah adalah negara-negara yang berkembang seperti Indonesia, Filipina, India, Thailand, Pakistan, Zaire, Meksiko, Chili, dan Argentina. Negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbengkalai, dan indeks perkembangan manusia yang kurang. Sumber buku Erlangga SMA. Faktor pendorong kerjasama antar negara. Perbedaan sumber daya alam, perbedaan iklim dan kesuburan tanah, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan ideologi, terbatasnya kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa, tuntutan era globalisasi, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan. 1. Kesamaan sumber daya alam. 2. Kesamaan keadaan wilayah. 3. Kesamaan ideologi. 4. Kesamaan agama. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara, meningkatkan ekspor-impor, mempercepat pembangunan nasional, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi, mempererat jalinan persahabatan antar negara, memelihara perdamaian dunia. Macam-macam kerjasama multilateral yang dilakukan Indonesia. Hubungan internasional Indonesia dengan negara PBB, hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara ASEAN, hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara UNWTO, hubungan internasional Indonesia dengan Organisasi Konferensi Islam, kerjasama penanganan masalah terorisme dan kejahatan lintas negara antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, misalnya dengan melibatkan kepolisian ketiga negara tersebut. Selanjutnya, pasar bebas. Menurut Adam Smith, pasar bebas merupakan sebuah wadah yang digunakan sebagai tempat penampungan yang dihasilkan oleh setiap individu dengan landasan kebebasan untuk menjalankan sebuah roda perekonomian, atmosfer perekonomian yang diinginkan oleh mereka. Jadi tidak ada sedikit pun campur tangan yang bisa dilakukan pemerintah dan jajaran lainnya. Menurut David Ricardo, pasar bebas sering disebut dengan perdagangan bebas, yakni sistem perdagangan yang ada di luar negeri, dengan konsep masing-masing negara melakukan perdagangan tanpa ada alasan halangan dari negara. Jadi semua bebas melakukan perdagangan antar negara. Dari pendapat dua tokoh ini mengenai pasar bebas bisa ditarik sebuah kesimpulan, yakni pasar bebas merupakan sebuah konsep perekonomian yang berbentuk pasar dan di dalamnya terdapat perdagangan, yang dimana semuanya dilakukan atas kehendak dan keinginan sendiri. Tidak ada yang bisa mengatur dan menentukan, baik itu campur tangan dan pemerintah atau yang lain. Ciri-ciri pasar bebas: kepemilikan tunggal atau perorangan, terdapat pembagian kelas atau tahta dalam perekonomian masyarakat, persaingan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, campur tangan pemerintah sangat terbatas. Fungsi pasar bebas berfungsi untuk memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan jumlah permintaan barang, berfungsi untuk memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mengembangkan usaha mereka, berfungsi untuk memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mendapatkan keahlian yang modern, berfungsi untuk memberikan dan juga merangsang penggunaan barang dan juga faktor produksi dengan cara yang lebih efisien.
berfungsi untuk memberikan kebebasan dengan sepuasnya kepada masyarakat supaya bisa melakukan kegiatan ekonomi. Kelebihan pasar bebas, setiap orang bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi, kreativitas dan inisiatif dari masyarakat bisa dikembangkan, adanya suatu persaingan antar produsen yang mengakibatkan terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Kekurangan pasar bebas ialah terjadinya suatu eksploitasi kepada masyarakat yang ekonominya lemah oleh pihak yang ekonominya kuat, bisa mengakibatkan terjadinya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Timbulnya kesenjangan ekonomi antar golongan ekonomi kuat dengan ekonomi lemah, dan timbulnya ketidakstabilan perekonomian. Potensi Indonesia untuk menjadi negara maju. Penduduk dan sumber daya manusia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Penduduk yang besar dengan daya beli yang terus meningkat adalah pasar yang potensial. Sementara itu, jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumber daya manusia yang terus membaik adalah potensi daya yang sangat luar biasa. Potensi Indonesia untuk menjadi negara maju. Sumber daya alam Indonesia adalah negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan atau hasil bumi maupun yang tidak terbarukan atau hasil tambang dan mineral. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola seoptimal mungkin dengan meningkatkan industri pengelolaan yang memberikan nilai tambah tinggi dan mengurangi ekspor bahan mentah. Letak geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang mencapai 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 km. Lokasi geografisnya juga sangat strategis, memiliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia. Karena Indonesia dilewati oleh satu Sea Lane of Communication atau CLOC, yaitu Selat Malaka di mana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayanan kontainer global. Upaya Indonesia untuk menjadi negara maju, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguasaan iptek, memperbanyak lapangan pekerjaan, mengurangi dan memberantas korupsi, meningkatkan kualitas ekonomi, meningkatkan sarana dan prasarana transportasi, menstabilkan keadaan politik. Sekian dan terima kasih. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.